Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pramuka, Tabipun. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Miftahul Ulum, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021 Universitas Lampung. Di video kali ini, saya akan mereview materi tentang Salam Pramuka, sifat-sifat gerakan pramuka, dan tingkatan-tingkatan yang ada di dalam gerakan pramuka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kepramukaan. Let's check this out. Materi yang pertama yaitu Salam Pramuka. Salam Pramuka adalah perwujudan dari penghormatan dan penghargaan seorang pramuka kepada anggota pramuka lainnya. Kebiasaan salam pramuka dilakukan dengan memberikan hormat sambil bersuara yang tegas atau meneriakkan kata salam pramuka. Yang diberi salam akan membalas pula dan menjawab dengan suara yang tegas atau meneriakkan salam sambil menghormat kepada yang memberi salam. Apa sih fungsi dari salam pramuka itu? Salam pramuka berfungsi untuk melahirkan disiplin, tata tertib yang mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat ke dalam maupun keluar, yang hanya dapat dicapai dengan adanya saling menyampaikan penghormatan yang dilakukan secara tertib, sempurna, dan penuh keikhlasan. Itulah fungsi dari salam pramuka dalam dunia kepramukaan. Macam-macam salam pramuka. Yang pertama yaitu salam biasa. Apakah salam biasa itu? Salam biasa yaitu salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka. Cara menerapkannya yaitu seseorang yang lebih dulu melihat dialah yang harus memberikan salam tanpa adanya perintah ataupun aba-aba, tidak pandang pangkat, tua ataupun muda. Salam tersebut dapat diungkapkan atau diberikan dalam keadaan apapun, misalnya sambil berjalan, naik sepeda, sedang duduk, ataupun berkendara, jadi tidak harus berdiri. Nah, yang kedua yaitu salam hormat. Apakah sih salam hormat itu? Salam hormat yaitu salam yang diberikan kepada orang atau kepada seseorang yang pangkat atau kedudukannya lebih tinggi. Untuk salam hormat diberikan kepada, contohnya, memberikan salam hormat kepada bendera negara Republik Indonesia atau bendera merah putih saat dikibarkan atau diturunkan dalam suatu upacara. Selanjutnya yaitu memberikan salam hormat jenazah yang sedang dibawa oleh rombongan atau akan dimakamkan. Kepala negara atau wakilnya, para menteri, panglima tinggi, para duta besar, dan atau pejabat lainnya. Memberikan salam hormat pada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tata cara memberikan salam hormatnya yaitu sama dengan salam biasa, namun badan harus tegap dan sikap sempurna. Yang ketiga yaitu salam janji. Salam janji adalah suatu tanda penghormatan yang dilakukan setiap anggota pramuka pada saat mendengar Dwi Satya atau Tri Satya dibacakan. Itulah tadi penjelasan tentang materi salam pramuka. Dan selanjutnya yaitu materi tentang sifat-sifat kepramukaan. Sifat-sifat kepramukaan ada 3, yaitu nasional, internasional, dan universal. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepramukaan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepramukaan mempunyai 3 sifat atau ciri khas. Yang pertama yaitu nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepramukaan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua yaitu internasional, yang berarti bahwa organisasi kepramukaan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama, baik itu sesama anggota pramuka maupun sesama manusia, tanpa membeda-bedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Dan yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu universal, yang berarti bahwa kepramukaan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja, yang dalam pelaksanaannya pendidikan selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Itulah tadi penjelasan materi tentang sifat-sifat kepramukaan. Dan kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu tingkatan-tingkatan dalam gerakan pramuka. Ada 4 tingkatan dalam gerakan pramuka, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega.
Yang pertama yaitu siaga. Siaga merupakan anggota muda gerakan pramuka yang berusia 7-10 tahun. Pada usia tersebut memiliki sifat yang unik dan pada dasarnya mereka merupakan pribadi yang begitu aktif. Formasi barisan upacara pembukaan dan penutupan latihan berupa lingkaran yang menyaratkan dunia siaga yang masih dilindungi dan dibina sepenuhnya oleh pembinanya. Pemberian nama siaga diambil dari sejarah kebangkitan nasional yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 yang maknanya adalah mensiap-siagakan rakyat Indonesia untuk merdeka. Kegiatan-kegiatan di Pramuka Siaga antara lain yaitu Pesta Siaga, yaitu pertemuan pramuka siaga yang diselenggarakan dalam bentuk permainan bersama, pameran siaga, pasar siaga, serta pentas seni siaga. Sedangkan tingkatan kecakapan umum bagi pramuka siaga yakni ada 3, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Selanjutnya yaitu penggalang. Penggalang merupakan anggota muda gerakan pramuka yang berusia 11-15 tahun. Pada usia tersebut memiliki sifat keingintahuan yang sangat tinggi, semangat yang kuat, sangat aktif, dan suka berkelompok. Oleh karena itu, yang menjadi titik terberat dari latihannya terletak pada kegiatan regu yang didasari oleh sistem beregu dalam seluruh pelaksanaan kegiatan dari pasukan penggalang. Formasi upacara pembukaan dan penutupan latihan penggalang sudah lebih luas dan melebar dibandingkan dunia siaga yang masih tertutup. Adapun formasi barisannya yaitu membentuk angkare, yaitu barisan dengan berbentuk letter U, yaitu sebuah formasi yang mulai terbuka, namun pada bagian ujung sudutnya masih tertutup. Simbol bentuk upacara ini mengkiaskan bahwa penggalang mulai diperkenalkan melihat dunia luar dan pembina penggalang sudah mulai melepaskan anggota penggalang dalam pelaksanaan tugas melalui pemimpin-pemimpin regu yang menjadi tulang punggung di dalam pasukan penggalang. Pemberian nama penggalang diambil dari sejarah Sumpah Pemuda yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang maknanya adalah menggalangkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan Indonesia. Tingkatan kecakapan umum bagi pramuka penggalang ada 3, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pramuka penggalang ada berbagai macam, yaitu lomba tingkat, jambore, geladian pinru, perkemahan bakti, forum penggalang, dan penjelajahan. Selanjutnya yaitu pramuka penegak. Pramuka penegak merupakan anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16-20 tahun. Secara umum usia tersebut masuk pada masa sosial atau disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri. Memiliki semangat yang kuat, suka berdebat, kemauannya kuat, agak sulit dicegah kemauannya apabila tidak melalui kesadaran rasionalnya. Formasi bentuk upacara pembukaan dan penutupan latihan ambalan penegak merupakan barisan terbuka dari semua sudut, yakni bersaf. Filosofinya yaitu penegak memberikan porsi lebih besar terhadap pemberian dorongan, motivasi, dan arahan. Dan yang terakhir yaitu pramuka pandega. Merupakan anggota muda yang berusia 21-25 tahun yang disebut senior rover. Seorang pramuka pandega disebut sebagai remaja madya yang berproses ke arah kematangan jiwa dan kesadaran diri untuk memperjuangkan dan meraih cita-cita. Formasi barisan yang digunakan adalah bersaf, yaitu lurus atau formasi lidi. Adapun makna filosofis yang terkandung dari formasi ini yaitu bahwa pandega sudah dibebaskan melihat dunia luar dan dapat menentukan arah jalannya sendiri dengan tanggung jawab pembina. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang salam pramuka, sifat-sifat kepramukaan, dan tingkatan-tingkatan yang ada di dalam gerakan pramuka. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.